Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Doa Sayyidul Istighfar. Apa keutamaannya kemarin? Barang siapa membaca doa ini di pagi hari dengan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, kemudian siang itu dia meninggal dunia, apa? Wajib masuk surga. Makanya yang tadi belum baca doa ini kita baca di malam hari ini. Karena hadis selanjutnya, dan barang siapa yang membacanya di waktu sore hari dengan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, terus nanti malam kita meninggal dunia, wajib masuk surga. Keutamaan Sayyidul Istighfar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir Jalalain surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke berapa Pak Haji Muslimin? 100 berapa Pak Haji? 164. Ya. Ya. Sebelumnya kita baca dulu surat Al-Baqarah 164. Kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mim ma'in fa ahya bi ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Wa minan nasi may
yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashadduhum balillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azaba annal quwwata lillah annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Ya, itu terlebih dahulu. Inna, sesungguhnya, fi khalqis samawat, pada penciptaan langit, wal ard, dan bumi, wa ma fihima, dan apa yang terdapat di antara keduanya, langit dan bumi, minal ajaib, dari keajaiban-keajaiban. Ya, penciptaan langit dan bumi. Saya bacakan terjemahan dulu ya. Inna, sesungguhnya, fi khalqis samawat, pada penciptaan langit dan bumi, wahtilafil lail, dan pergantian malam, wan nahar, dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahr, dan perahu yang berlayar di lautan, bima yang fa'un nas, dan apa yang bermanfaat bagi manusia, wa ma anzalallah, dan apa yang Allah turunkan, minas sama, dari langit, min ma'in, dari air, fa ahya bihil ardo, maka kemudian dia hidupkan dengan air tersebut al ardo, bumi, ba'da mautiha, setelah matinya, wa bassa fiha min kulli dabbah, kemudian dan hidup juga di dalamnya setiap binatang, wa tasrifir riyah, kemudian berubahnya angin, wassahab, dan awan, al-musakhkharin, yang berjalan, as-sama'i wal ard, antara langit dan bumi, la ayatin, betul-betul merupakan tanda-tanda, liqaumin ya'qilun, bagi orang-orang yang berakal. Kita disuruh untuk memperhatikan penciptaan langit dan bumi, ya. Afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan onta? Itu apa? Ayat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi. Belum yang lain. Kalau di sini ada sapi, ada kuda, ada ayam, ada apa? Semuanya itu merupakan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini inna fi khalqis samawati, sesungguhnya pada penciptaan langit ada 7, ya, yang Allah menciptakan tanpa tiang. Itu logikanya seperti apa kita tidak bisa. Gedung seperti ini aja harus ada tiang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langit yang lebih besar tanpa tiang Allah ciptakan. Ya. Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya pada penciptaan langit. Ya. Wal ard, dan begitu juga bumi yang kita injak ini. Ya. Wa ma fihima, dan di antara keduanya ada apa? Ya, ada binatang, tumbuhan, makhluk hidup, air, batu, ya. Di dalamnya ada minyak, ada emas, ada perak, ada batu bara. Itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau berpikir seperti itu, sudah. Maka perlu akal kita itu untuk merenung, berpikir seperti itu.
Makanya Rasulullah sebelum diberi wahyu Al-Quran kan apa? Tafakur di gua Hiro, memikirkan, berpikir dulu. Atau kalau kita lihat ke pantai, misalnya ke pantai sana di pelabuhan, pas datang ombak, kita lihat ombak itu datang silih berganti dan tidak pernah berhenti. Datang lagi, nanti ini sudah pergi, datang lagi. Siapa yang mengatur seperti itu? Ya, siapa yang mengatur seperti itu? Ya. Maka wa ma fihi minal ajaib, dan apa yang diantara keduanya dari hal-hal yang bersifat ya ajaib, ajaib bagi kita. Ya. Wahtilafil lail wan nahar, begitu juga pergantian siang dan malam. Ya. Siang dan malam datang silih berganti. Kalau datang siang, malam pergi. Datang malam, siang pergi. Ya. Siapa yang mengatur seperti itu? Kenapa tidak siang terus? Atau kenapa juga tidak malam terus? Kok seperti itu siang malam? Ya. Maka ini adalah ayat-ayat tanda-tanda yang setiap hari kita lihat. Tetapi karena kita seringnya melihat, akhirnya kita tidak peka, ya, tidak peka karena sudah sering. Makanya ada pepatah mengatakan kasrotul mas tumitul has. Seringnya berinteraksi itu akan mematikan rasa. Ya. Seringnya berinteraksi akan mematikan rasa. Orang pertama kali di tanah suci lihat Ka'bah, lihat Madinah, lihat makam Nabi, bertahun-tahun cuma hanya lihat di televisi, dengar, begitu sampai sana langsung bisa apa? Langsung bisa nangis. Ya. Bisa nangis. Kenapa? Karena baru kali ini yang lama-lama sudah diangan-angankan. Tapi itu yang pertama, nanti yang kedua rasanya beda sudah. Ketiga, keempat biasa. Makanya kenapa sahabat itu ada yang mereka tidak mau tinggal di kota Mekah, tidak mau. Salah satunya karena sering melihat Ka'bah itu biasa. Karena sering melihat. Tapi kalau tidak pernah, itu baru terasa. Ya. Nah, maka ini yang berbahaya. Berbahaya. Seperti sholat. Orang itu baru mu'alaf. Begitu masuk Islam, sholat pertama kali mungkin dia akan menangis. Kita yang sudah berkali-kali, ribuan kali. Coba. Kapan kita terakhir sholat sampai nangis? Tidak pernah ya, tidak pernah. Karena sudah itu yang dikhawatirkan. Ya, maka seringnya berinteraksi itu akan mematikan rasa. Ya, lama tidak ketemu teman, 20 tahun, ketemu gimana? Rangkulan, salaman, diundang ke rumah, diajak makan, nanti tidur, silakan di rumah, ya kan? Tapi tiap hari ketemu saja sudah kamu lagi. Besok lagi datang lagi kamu lagi. Nah, ini seringnya berinteraksi akan mematikan rasa. Nah, sama sebenarnya kita ini tiap hari melihat apa? Penciptaan langit dan bumi, lihat hujan turun, biasa. Lihat matahari terbit, biasa. Ya kan? Malam ini sudah gelap, biasa. Kenapa? Kita sering menghadapinya. Ya. Bukannya tanda-tanda ayat-ayat atau tidak ada, tapi saking banyaknya sehingga justru kita apa? Ya. Tidak merasakan kalau ada. Nanti kita merasa nikmat itu kalau kita sakit baru terasa. Kan begitu.
Maka memang perlu waktu untuk menyendiri, memisahkan dari urusan dunia, kesibukan dunia. Ya, maka apa? Paling enggak ya kalau kita ya di waktu malam sebelum sepertiga malam itu bangun sendiri, jangan tidur terus. Kalau tidur terus itu sudah tidak akan mendapatkan seperti ini. Ya, ada postingan yang menarik ya. Postingan menarik. Bapak-bapak kalau siang tidur enggak? Siang. Tidur siang ya. Kadang-kadang ada yang enggak tidur ya. Pak tukang enggak bisa tidur kayaknya. Nah, enggak tidur ini. Dia mengatakan begini. Kalau orang itu tidur siang tapi enggak sampai sholat tahajud, itu sama seperti orang yang sahur tapi siangnya enggak puasa. Kalau orang sahur kan harusnya puasa kan gitu kan. Ya. Jadi orang yang siangnya tidur tapi kok malam tidak bangun sholat tahajud seperti orang yang sahur tapi tidak puasa. Betul juga dipikir-pikir ya. Ya karena tidur siang itu salah satunya nanti biar malam bisa bangun. Ya. Makanya nanti ada yang nganjurkan kalau kita bangun malam tuh kita tidak langsung sholat ya, langsung keluar lihat langit dulu, bintang, terus baca air surat Al-Baqarah tadi ya, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azab. Itu doanya. Dan itu pikiran kita itu betul-betul bisa fresh itu kalau di malam hari itu. Siang capek. Nanti habis maghrib ini kita urusan keluarga, ya kan? Maka waktu untuk bertafakur itu ya di waktu-waktu itu. Ketika orang lain sudah tidur, bangun tidak ada yang ganggu. Istri juga tidur, anak juga tidur, tidak ada suara-suara bising, tidak ada. Tafakur, ya. Nah ini. Nah untuk bisa seperti ini kalau kita sibuk itu tidak bisa ini ya. Kalau kita sibuk hari-hari sibuk. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar, ndak kau bermikir gitu kan. Mikir gawean saja sudah ndak selesai sampai tidur kok mikir ini kan begitu. Ya. Nah, padahal di sini jelas Al-Qur'an menerangkan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, yaitu bergantinya siang dan malam, yaitu datang dan perginya siang malam, ya, kemudian bertambah dan berkurang, kemudian wal fulki, yaitu dan perahu, allati tajifil bahar, yang berlayar di lautan. Coba besi tapi tidak tenggelam, itu apa? Kapal. Kalau zaman dulu yang namanya besi itu kan mesti tenggelam. Tapi sekarang bagaimana besi kok tidak tenggelam? Ya. Kapal itu kan bahkan muatannya banyak, berat berapa ton aja itu, tapi tidak tenggelam. Ini sudah ditulis dalam Al-Quran, Allah yang telah menundukkan itu lautan sehingga kamu bisa berlayar. Ya memang dulu kayu, zaman semakin maju dari besi, tapi siapa yang bisa mengatur seperti itu? Iya memang secara logika, secara ilmu iya bisa. Tapi dibalik itu semua siapa? Allah subhanahu. Kalau Allah menghendaki kapal akan tenggelam. Konon ceritanya apa? Tenggelamnya kapal Titanic itu ya? Betul atau enggak? Yang menciptakan kapal itu mengatakan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Kan seperti itu. Sombong. Sombong dengan kekuatannya. Sombong dengan ilmu pengetahuannya, sampai kemudian apa? Menantang Tuhan. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Akhirnya apa? Tenggelam. Ya. Fil bahar.
Ya. Makanya ada yang mengatakan berpikir sejenak, tafakur sejenak itu lebih utama daripada sholat, itu ada yang seperti itu ya. Atau mencari ilmu, tafakur. Ya, tafakur, berpikir dan begitu. Allati tajri fil bahr, yaitu perahu yang berlayar di atas lautan, wala tarsub mauqarahu, dan dia tidak tenggelam. Ya. Bima yang faunas, yang bermanfaat bagi manusia, minat tijarah wal hamal, yaitu kapal tadi membawa barang dagangan yang bermanfaat bagi manusia. Coba kalau tidak ada kapal repot. Gimana nanti beras, minyak, barang-barang itu kan lewat kapal. Nah, siapa yang menundukkan kapal itu sehingga bisa berlayar padahal ada muatan-muatan berat? Ini. Ya. Allah. Ya. Wa ma anzalallahu minas sama' mimma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Nah, maka setiap itu kan ada doanya, makanya ketika kita naik kendaraan kapal, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, ketika turun hujan apa? Allahumma shayban nafi'an, untuk mengingatkan kita supaya kita tidak lupa, itu adalah karunia Allah. Ya. Dan kenapa Allah itu nurunkan hujan itu kecil-kecil, tidak besar-besar. Kalau besar itu rumah kena air langsung hancur. Tapi keadilan Allah, air itu kecil-kecil, lembut-lembut. Coba bayangkan, kok bisa seperti itu? Itu karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Karena semua itu diciptakan untuk kemaslahatan kita manusia. Air turun segini-gini sakit nah, kena kepala itu bisa pingsan kan gitu. Kan ada eksperimen ya, eksperimen itu air yang berapa kubik kalau dijatuhkan dari atas berapa meter itu mobil saja penyok itu. Ya. Penyok, apalagi seng kan gitu kan. Habis gitu kan. Gitu. Tapi kuasa Allah. Allah menurunkan hujan padahal berapa jumlah air itu. Ya. Itu turunnya ya tetes-tetesan itu, tidak besar-besar. Ya. Wa ma anzalallahu minas sama' min ma'in, dan apa yang turunkan dari langit berupa air, mator yaitu hujan. Fa ahya bil ardo, kemudian Allah hidupkan dengan air tersebut itu bumi bin nabat, dengan tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Ya. Kita ini tinggal nyiram saja, akhirnya tumbuh air, tumbuh-tumbuhan. Kita kan cuma nyiram saja. Kalau kita punya tanaman, kita siram, langsung tumbuh. Siapa yang menumbuhkan itu? Kok air itu bisa menumbuhkan tanaman? Kan cuma air. Gitu. Ya. Dari air itu bisa tumbuh tanaman. Ya. Maka fa'ahya bihil ardo, maka Allah yang menghidup, maka di sini Allah yang menghidupkan. Ahya itu menghidupkan. Ya. Fa'ahya bihil ardo bin nabat, dengan tumbuhan ba'da mautiha, setelah mati. Tanah yang kering gersang, lama berbulan-bulan tidak hujan, tidak ada tumbuhan, begitu ada air langsung tumbuh. Ya. Seperti itulah nanti kita di hari kiamat juga seperti itu. Kita akan menjadi tanah, seluruh jasad tulang kita akan menjadi tanah, kecuali tulang belakang ya. Nah, nanti itu yang kemudian nanti dari situlah penciptaan jasad kita dimulai kembali. Nah. Pada mautnya, setelah matinya, yasiha wa basa wa farraqa wa nasara bihi. Ya, maka setelah itu hewan-hewan ternak pun kemudian bisa hidup di atas bumi. Ya. Wa tasrifir riyah, kemudian juga bertiupnya angin. Ya, kadang-kadang bertiup ke utara, ke selatan,
Nah, sudah ada teori ya, diselidiki, ilmu pengetahuan sudah bisa. Oh, musim ini angin dari sini seperti itu. Siapa mendatangkan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, angin. Kemudian juga was-sahab, awan, al-ghaim, ya. Awan berjalan sesuai dengan kehendak Allah, perintah Allah mau kemana awan itu berjalan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu berjalan atas perintah, bukan berjalan sendiri. Ya. Sebagaimana awan juga pernah menaungi Nabi Muhammad SAW ketika masih umur berapa tahun? Diajak berdagang itu masih remaja ya. Abu Thalib itu kan biasa berdagang ke Syam. Tidak pernah Muhammad kecil ini ikut. Tapi suatu saat Muhammad ini tidak pernah mau lepas dari Abu Thalib. Ketika mau berdagang nempel terus. Akhirnya diajak berdagang ke Syam. Nah di situ kan ada pendeta. Ada pendeta yang memang di situ membuat rumah tempat ibadah. Karena nanti Nabi yang terakhir itu lewatnya di situ terus. Dan di situ ada sebuah pohon. Di sebuah pohon itu dikatakan bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti singgah di pohon tersebut. Dan salah satu keajaibannya apa? Rombongan Abu Thalib bersama ini senantiasa dinaungi awan terus. Yang lain kafilah lain tidak ada awan, tapi ini terus. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, itu akan kita bisa mengenal Rob kita, ya. Dan kita itu merasa kecil, merasa hina, merasa banyak dosa, merasa banyak maksiat kalau kita membiarkan seperti ini. Ya. Al-musakhkhar yaitu awan yang ditundukkan, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yasiru ila haitsu sya'allah, dan awan itu bergerak menurut kehendak Allah mau kemana. Sudah, awan berjalan. Bainas sama'i wal ard, yaitu antara langit dan bumi. Bila ifah la ayatin, merupakan tanda-tanda atau merupakan ayat-ayat keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau mentadaburi. Ya. Tidak ada yang bisa mengatur itu semuanya kecuali hanya satu saja, yaitu Allah. Ya. Maka Allah itu setiap saat sibuk. Wa huwa fi kulli sya'n. Allah itu setiap hari sibuk. Ya, menciptakan, menghidupkan, mematikan. Ya, tidak ada nganggur gitu. Nganggur itu kan apa? Negatif kan? Ya, nganggur itu kan berarti apa? Sifat yang sifat tercela kan, sifat tidak baik. Maka Allah itu tidak ada sifat yang tidak baik. Semua sifat Allah terpuji. Tidak ada cacat bagi Allah itu, tidak ada. Maka Allah itu tidak ngantuk juga tidak tidur. Ya. Tidak capek. Ya kan? Tidak istirahat. Kalau istirahat itu kan menunjukkan kelemahan, ya kan? Tidur itu kan berarti menunjukkan kelemahan. Ngantuk hanya tidur. Masa Allah ngantuk? Kalau Allah ngantuk nanti ngaturnya gimana? Matahari tabrakan ke sana kemari. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Capek, enggak ada capek. Dan kalau itu nanti yang ngatur itu lebih dari satu, ya cekcok nanti. Yang satu kepengin ini awannya ke timur saja, di sana banyak orang sudah lama ndak hujan. Yang satu ndak ke barat saja, kan gitu. Kalau Allah lebih dari satu kan begitu. Keluarga aja cuma 2 orang saja kadang-kadang ribet, kan gitu. Ngatur rumah tangga aja ribet karena 2 orang, ya. Maka ini semuanya itu menunjukkan wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah itu yang satu. Ini kaitannya dengan ayat yang kemarin, ayat yang ke-163. Ya.
Apa surat 63? Orang-orang kafir itu bertanya, siapakah Tuhanmu itu? Maka jawabannya, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu ayat yang sebelumnya kan begitu. Ketika orang-orang kafir bertanya, siapa Tuhanmu? Maka itu. Ya, jadi kemudian wa minan nas, dan di antara manusia may yattakhidhu, ada yang menjadikan min dunillah, selain Allah, anda dan tandingan. Yuhibbunahum, dia mencintai tandingan itu, kahubillah, seperti dia mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubalilah, sangat cintanya dia kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu, seandainya ya orang-orang yang zalim itu melihat, ya, idz yarawnal azab, tatkala mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu milik Allah, wa annallaha syadidul iqab, dan bahwasanya siksa Allah itu sangat berat. Ya. Wa minan nas, nah sudah seperti itu diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, mengatur hujan, mengatur awan, mengatur angin, bahkan mendudukkan lautan bisa berlayar di situ. Masih tetap ada manusia yang apa? Mengambil selain Allah sebagai tandingan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah andadan, yaitu berhala. Kalau di sini andadan itu adalah berhala. Kaitannya dengan orang-orang Arab terdahulu. Mereka tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala. Kalau mereka minta tolong kepada berhala. Kalau mereka kesulitan, mereka apa? Minta solusi kepada berhala. Ingin mengusir sesuatu yang jahat, mereka ke berhala. Ya. Orang-orang dulu kalau mau pergi itu mesti apa? Minta keselamatan kepada berhala dulu. Saya mau safar, datang ke berhala di situ. Ya. Minta izin ke situ. Begitu pula nanti kalau sudah mau masuk ke Mekah, sebelum masuk nyambangi berhala dulu. Ya, andadan itu tandingan. Ya, maka di sini di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Dan memang umat Islam, orang beriman dari dulu sampai sekarang itu jumlahnya sedikit. Jumlah penduduk bumi ini sekarang itu hampir 8 miliar, 8M. Tapi yang Islam itu sekitar 1 atau 2M saja. Berarti yang berapa? 6M itu non-muslim. Jadi lebih banyak non-muslim. Ya. 1M itu termasuk yang paling banyak Indonesia ya. 250 juta ya kan. Nanti Pakistan. Mana lagi yang besar-besar itu? Ya. Hah? Ya, yang sampai ratusan juta kan ya Pakistan ya. Indonesia, Pakistan itu. Kalau lain-lain itu tidak sampai ratusan ya. Ya. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu bitakzim, dengan apa? Dengan mengagungkan, wal khudu, dan merendahkan diri. Kahubillah, seperti mereka mencintai Allah. Jadi yang dimaksud mereka mencintai tandingan itu dengan apa? Dengan pengagungan. Diagungkan, mengagungkan apa? Tandingan-tandingan, kemudian khudu di situ, patuh, tunduk. Sebagaimana mereka juga tunduk kepada Allah. Jadi
cintanya mereka kepada berhala itu juga sama dengan cintanya mereka kepada Allah. Padahal apa? Harusnya cintanya kepada Allah melebihi kepada cintanya kepada selainnya, kan begitu. Jadi porsinya cinta kepada selain Allah sama. Nah, ini kan tidak boleh. Kan tidak bisa disamakan antara Allah dengan berhala, tidak bisa disamakan. Kok mengagungkan selain Allah sama ketika mengagungkan Allah, kan tidak layak. Allah itu tidak layak disandingkan. Berarti yang paling layak diagungkan ya Allah. Tidak boleh selain Allah diagungkan sebagaimana mengagungkan Allah, kan begitu. Maka di sini di antara manusia ada yang mereka itu menjadikan tandingan-tandingan. Mereka mencintai, maksudnya mereka mengagungkan tandingan-tandingan itu seperti mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya diagung-agungkan. Kalau zaman dulu berhala dijaga, dipelihara, kemudian dikasih apa namanya? Tidak boleh dilecehkan, kan seperti itu. Al-khudu. Kahubihim lahu. Walladzina amanu, adapun orang yang beriman asyadu banilah, mereka itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman itu cintanya kepada Allah itu sangat cinta. Cinta kepada istri boleh enggak? Boleh. Cinta kepada uang boleh, kan gitu. Tapi kalau cintanya sampai melebihi cintanya kepada Allah, nah ini yang wa minan nasi mayyatakhidhu min dunillah. Ya. Cinta kepada tanah air itu kan naluri, ya. Cinta kepada dunia, jabatan itu kan manusiawi. Tapi kalau cintanya itu menggebu-gebu kemudian mengalahkan cintanya dia kepada Allah, nah ini yang namanya menjadikan selain Allah itu tandingan. Ya. Dan banyak sekarang ya kalau seperti itu ya. Orang yang lagi hobi apa? Hobi sepak bola. Hobi main game. Karena hobi, cinta dilakukan tiap hari. Ketika ada panggilan azan Allahu Akbar, mana yang lebih dia cintai? Kalau hobi yang lebih dia cintai, panggilan Allah tidak didengar. Nah, seperti itulah. Ya, mereka mencintai selain Allah itu melebihi cintanya kepada Allah. Ya. Nah, maka adapun orang beriman itu asyaddu huban lillah, dia sangat cinta kepada Allah. Ya. Berat ya. Karena cinta itu kan perlu pembuktian ya. Cinta itu perlu pembuktian enggak? Perlu. Cinta itu perlu pengorbanan enggak? Ya perlu. Apa bukti? Apa pengorbanan kita ketika kita mengatakan cinta kepada Allah? Ya tadi ketika sibuk bekerja, tidak lupa sholat, berarti dia cinta kepada Allah. Ya. Ketika mencari rizki, maka dia pilih yang halal, karena Allah mencintai sesuatu yang halal. Kalau sudah tidak peduli, tidak penting, tidak yang ini haram, tetap dia ambil, berarti tidak ada pengorbanannya. Kalau kita cinta kepada istri kita yang larang, Mas jangan minum kopi, ya sudah kita tidak minum kopi, kan begitu. Karena siapa yang larang? Orang yang kita cintai. Malam-malam jangan keluar. Oh iya, tidak keluar. Karena siapa yang merintahkan? Orang yang kita cintai. Nah, itu bentuk apa? Pengorbanan. Nah, makanya kalau cinta itu ada ketundukan. Ya. Nah, orang-orang beriman itu apa? Mereka sangat cinta kepada Allah. Ya. Kita ini tiap hari ternyata dapat transferan 10 juta. Besok lagi 10 juta.
tiap hari dapat transfer 10 juta. Tapi kita tidak tahu siapa yang transfer. Kalau ketemu nanti gimana? Kalau ketemu kita kan apa? Terima kasih, ya kan? Paling tidak kita mendoakan. Nah, ini tiap hari kita tidak hanya dikasih uang 10 juta. Tiap hari kita dikasih rizki. Nyawa kita masih umur panjang, masih diberi nafas tanpa beli, kaki kita masih sehat, tangan kita itu kan karunia nikmat yang tiap hari kita dikasih. Ya, walladzina amanu asyadu balillah. Ya. Isya jam berapa, Pak? Ya. Jadi dulu ya, besok kita lanjutkan lagi 165 ya. 165. Oh, ya ini belum selesai kan? Belum selesai. Oh, 166. Ya, kita akhiri dulu dengan doa ke majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.